mengisahkan tentang kakak beradik Lisan dan Ayo yang sedang bertugas menjadi pengawal dalam pesta kemenangan seorang juara bela diri. Malam itu, akibat ulah kecerobohan Lisan yang menghajar sang juara karena membela seorang reporter wanita. Yang seharusnya Lisan melindungi artis di acara itu, namun ia ternyata membuat kesalahan. Akibatnya mereka berdua dipecat dari pekerjaan. Di waktu yang bersamaan, terlihat seorang wanita datang ke hotel dengan membawa sebuah paket ke salah satu kamar. Terungkap bahwa kotak itu berisikan kek yang di dalamnya terdapat bom. Setelah meninggalkan hotel, seketika itulah bom diledakkan. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, tiba-tiba Ayu mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang meminta bantuan mereka untuk sebuah misi rahasia. Ayu yang terkenal suka uang mendengar tawaran tersebut langsung tertarik dan menyetujuinya. Ayu dan Lisan pun terbang ke Incheon, Korea Selatan. Di sana mereka sudah ditunggu oleh Sam di Hotel A. Mereka ditugaskan untuk melindungi kliennya. Di saat menunggu, Sam yang mendapatkan pesan diminta menuju kamar 203. Di saat itu terungkap bahwa Sam dijebak karena ada sebuah kue yang bertuliskan nama dirinya. Sam yang tidak mengetahui hal itu tiba-tiba ditelepon oleh kliennya yang mengatakan bahwa dia tidak mengirim pesan untuk menemui di kamar 203, melainkan di Hotel A yang berada di Bangkok, Thailand. Di saat itulah mereka buru-buru meninggalkan hotel karena Sam tahu kue itu sudah berisikan bom. Saat memasuki mobil, mereka bertiga tiba-tiba dijebak oleh orang yang tidak dikenal, yang di saat itu juga membawa kabur Sam. Lisan dan Ayo mencoba mengejar mobil mereka. Di waktu yang bersamaan, dua wanita kakak beradik yaitu Kat dan Swan yang juga terlibat dalam pengejaran mobil yang menculik Sam. Tujuan mereka mengikutinya adalah mencari tahu informasi pelaku pengeboman di Hotel A. Di tengah perjalanan, Kat yang mendeteksi dua pengawal tak dikenal mencoba menyingkirkan mereka yang menghalangi jalannya. Setelah mendekati mobil target, Kat mencoba masuk ke dalam dan menghabisi seluruh anggota. Ketika berhasil mengalahkan semuanya, Kat yang sedang mengendarai mobil tiba-tiba dihalangi oleh Lisan. Adu mobil antara keduanya membuat mobil Lisan terseret cukup jauh. Kat yang ikut berhenti mencoba menghabisi mereka berdua. Di waktu yang bersamaan, mobil ambulans tersebut tiba-tiba kabur. Namun tak berapa lama, mobil itu meledak yang sekilas membuat Lisan terpental cukup jauh dan tidak sadarkan diri. Di lain tempat, Bau-Bau mencoba menyadarkan mereka. Setelah tersadar, mereka diperlihatkan sebuah berita pengeboman di Hotel A. Terungkap bahwa mereka berdua sekarang menjadi buronan polisi akibat terekam oleh kamera CCTV sebelum kejadian dan mengubah para penyelidik yang kikuk itu menjadi tersangka. Karena peristiwa tersebut sangat besar, polisi telah menetapkan 5 tersangka. 3 dari mereka adalah Kat, Swan, dan Bau-Bau. Karena masalah mereka sama, yaitu tuduhan atas dugaan pengeboman di Hotel A, Kat berencana mencari seorang pelaku yang sebelumnya saat kejadian sempat melihat pelaku tersebut. Io yang mendapati wajah sang pelaku mencoba menganalisa. Terungkap bahwa pelaku itu ahli bom bernama Dumupa. Ia mengetahui bahwa Dumupa pernah bergabung dengan kelompok kriminal setelah pensiun dan kabur ke Thailand. Lisan juga menambahkan bahwa Sam sedang mencari seseorang bernama Sifuan yang juga berada di Bangkok, Thailand. Karena misi mereka sama, Kat menawarkan kerjasama untuk berangkat ke Thailand dan melakukan misi ini agar bisa menangkap pelaku dan terbebas dari tuduhan para polisi. Karena itu, Yo dan Lisan pun setuju dengan rencana Kat. Ampun. Alhamdulillah. Keesokan harinya, mereka yang telah sampai di Bangkok diajak ke mall terlebih dahulu. Dikarenakan mereka sekarang jadi buronan, maka penampilan mereka harus diubah agar tidak dicurigai. Setelah dari situ, mereka melanjutkan perjalanan. Hal pertama yang dilakukan Swan adalah melacak keberadaan si Fuan. Sedangkan Yo mendatangi salah satu teman yang juga seorang mata-mata di Thailand dan juga kenal dengan Dumupa. Saat Yo menanyakan perihal keberadaan Dumupa, ia memilih bungkam. Karena tidak ada yang tahu keberadaannya, Lisan dan Kat mencoba melacak rumah pacarnya. Di sana, Kat meninggalkan sebuah pengintai suara.
Saat keluar, tiba-tiba Yo dan Swan mendapatkan Lisan dan Cat diculik dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Mengetahui hal itu, Yun dengan cepat menyelamatkan mereka. Saat berhasil melumpuhkan dua orang yang tersisa, ia segera mengambil mobil dan mengejar mobil yang terlebih dahulu kabur. Saat di perjalanan, Yo berusaha menghubungi Lisan dan Cat. Tak berapa lama, Yo yang mencurigai suara mereka tak jauh dari dirinya. Sontak saja, Lisan dan Cat keluar dari bagasi mobil yang dikendarai oleh Yo. Di tengah perjalanan, sekilas Babau menghentikan mobilnya di depan Hotel A yang dimana bertepatan nama Sifuan, yaitu sebuah restoran Thailand. Perkiraan mereka selama ini salah, Sifuan bukan nama orang. Kemungkinan Hotel A di Thailand menjadi target teroris selanjutnya. Kemudian Swan mencoba melacak Dumupa dengan meretas beberapa CCTV hotel. Mereka pun mendapati pria tersebut berada tepat di depan kamar 1210. Maka dari itu Lisa dan Kat memasuki hotel. Sesampainya di depan kamar, mereka tiba-tiba dihadang beberapa tembakan dari dalam. Lisan yang terlibat adu jotos berhasil melumpuhkannya. Terlepas dari itu, Lisan menanyakan asal kue yang berisikan bom yang berada di kamar tersebut. Terungkap bahwa dia juga dijebak dalam masalah ini. Sekaligus Kat menanyakan siapa yang telah memakaikan kalung bom pada dirinya. Ia tak mau memberitahu pada mereka karena dia diancam akan menghabisi pacarnya jika Dumupa tak melakukan kemauannya. Tapi dia hanya memberitahu nama pacarnya yang bernama Mai. Ia adalah seorang instruktur khusus ESJ. Sekilas ledakan membakar habis seluruh ruangan. Tak ada pilihan lain, Lisan dan Kat menjatuhkan diri keluar. Di lain tempat, Swan dan Yo yang menyaksikan berita peledakan di Hotel A hari ini, sekilas Yo mencurigai seorang wanita dalam tayangan berita. Ketika dicari tahu oleh Swan, terungkaplah wanita itu adalah Mai. Wanita yang dikatakan Dumupa kemarin malam. Swan juga menambahkan bahwa Mai sekarang menjadi manajer keamanan di Hotel A. Mendapati bahwa direktur akan tiba di Hotel A di Pulau Jeju besok. Dengan begitu dapat dipastikan Mai berada di sana juga. Maka dari itu mereka pun berangkat ke Korea lebih cepat agar tidak didahului kedatangan pimpinan dari Hotel A. Sesampainya, Babao telah menyiapkan hotel yang berseberangan dengan Hotel A di Pulau Jeju. Di hotel itu juga terdapat ruangan yang berisikan beberapa senjata khusus yang dapat digunakan dalam pertarungan. Terlihat botol minuman yang bisa menjadi bom waktu, lalu ada tongkat setrum, jaket anti peluru, pistol setrum model senapan. Sembari itu, Swan menginfokan bahwa dia tidak menemukan nama Mai dalam daftar penumpang di penerbangan. Tapi Mai akan datang seorang diri dengan menaiki kapal milik Hotel A. Saat itu juga, Kat memerintahkan Babau dan Swan ke kamar direktur memasang alat penyadap. Sedangkan Lisan, Kat dan Yo pergi ke dermaga mengawasi Mai. Hari itu misi mereka dimulai, diawali dengan Swan yang melacak ruang direktur, kemudian meletakkan beberapa alat penyadap dari galian yang sudah digali oleh Babau. Waktu yang bersamaan, mereka yang berada di sekitar dermaga tiba-tiba mencurigai sebuah pabrik yang sebelumnya dikunjungi oleh Mai. Terungkaplah di dalam pabrik terdapat penyelundupan beberapa bom. Sang pelaku yang ketahuan ini pun mencoba memanggil pasukannya. Tak tinggal diam, Cat menghabisi mereka semua dengan pistol setrum. Di lain tempat, Kat memaksa pria yang bernama Yunsun untuk buka suara siapa pelaku dari pengeboman di Hotel A. Merasa dirinya terancam, ia lalu memberitahu jika pelaku tersebut bernama Tommy. Ia adalah anak pendiri Hotel A. Tak berapa lama, pria bernama Tommy mendatangi penginapan mereka. Ia membawa kembali Babau yang dalam keadaan pingsan dan Swan yang sedang disandra. Tommy melakukan itu karena merasa urusan pribadinya diganggu oleh mereka. Mai memberi mereka waktu 1 jam untuk menyerahkan bom yang mereka ambil dari pabrik, sekaligus membawa kembali Jensen ke hotel. Jika tidak, Swen akan terancam. Mendengar hal itu, mereka dengan cepat menemui Mai di hotel, sekaligus membawa barang yang diperintahkan. Saat itu juga, Mai hanya memperbolehkan Cat seorang diri menemui Swan. Setibanya, Tommy menantang Cat untuk main terlebih dahulu. Jika ia menang, ia akan mendapatkan kembali Swan. Untuk memahami peraturan permainannya, sebagai contoh, Tommy menyuruh Yunsen untuk memakan pil. Pil merah adalah racun, setelah dimakan akan mati dalam 10 menit. Pil warna biru adalah penawarnya. Setelah ditelan oleh Yunsen, Tommy lalu menjatuhkan pil penawar itu. Mendapati hal itu, Yunsen lari secepat mungkin untuk mengambil kembali pil, jika tidak ia akan mati. Lisan dan Yo yang mengetahui bahwa Cat akan dipaksa memakan pil itu,
Maka dari situ, Lisan dengan cepat menyelamatkan Cat dan membawa pil yang tak sengaja ditemukan Yo. Permainan dimulai. Jika Cat memakan pil merah tersebut, maka dia diberikan kunci mobil. Mobil itu berada di parkiran yang berisikan Swan. Jika dalam 10 menit tidak bisa menyelamatkan Swan, maka Cat akan meledak dengan pil merah yang ada di tubuhnya. Tommy yang kembali melempar keluar pil biru secara cepat diselamatkan oleh Yo dari bawah. Di waktu yang bersamaan, mengetahui Yunsen yang sedang mencari pil, Yo langsung memberikannya. Lisan datang membawa obat penawar. Tapi sebelum memberikannya pada Cat, ia terlebih dahulu menghadang puluhan pengawal. Setelah itu, Lisan memberikan pil kepada Cat. Masalah semakin pelik ketika para pengawal berdatangan sehingga Cat dan Lisan bekerja sama menghabisi mereka. Karena tidak punya banyak waktu, Cat terlebih dahulu pergi menyelamatkan Swan di parkiran. Dari situ, Cat membawa kabur Swan. Di waktu yang bersamaan, Tommy dan Mai juga mengikuti dari belakang. Saling kejar antara mereka pun tak terelakkan. Kembali ke Lisan yang dibantu oleh Yo menghabisi para pengawal. Dari kesempatan itu, Lisan mencoba kabur meninggalkan Yo menyusul Cat. Kalung Swan yang mulai menunjukkan detik-detik pengeboman. Saat itu, Lisan datang membawa botol bom sebagai pengalihan dari Tommy. Sedangkan Lisan menghalangi mobil Tommy hingga pada akhirnya mobilnya terpental dan ringsek. Di lain tempat, Swan dan Cat kembali ke penginapan. Kalung Swan masih tak bisa dilepas, tapi setidaknya sudah dilakukan pemecahan sementara hingga menunggu sampai baterai di dalam habis. Sekarang mereka menyusun rencana untuk menghentikan bom yang akan diledakkan malam ini sekaligus menangkap Tommy. Saat Swan hendak melacak di komputernya, namun jaringan wireless sama sekali tidak tersambung. Itu disebabkan oleh alat pengacau radio. Oleh karena itu terpaksa memakai jaringan kabel. Di saat yang bersamaan, Nissan dan Nio kembali dan ini saatnya mereka memulai aksi untuk memusnahkan Tommy. Malamnya, Lisan dan Cat menyamar sebagai tamu hotel berserta Yo yang menyamar sebagai karyawan dan Babao sebagai kurir. Setelah lolos, mereka mempersiapkan senjata. Di sisi lain, Swan meretas dan memadamkan seluruh area ruangan Tommy. Dirasa aman, mereka pun pergi menelusuri keberadaan bom yang disimpan di ruangannya. Di waktu yang bersamaan, Swan terlebih dahulu disandra oleh Mai. Saat akan kabur, mereka dihadang oleh beberapa pengawal yang terus-terusan menembaki mereka. Saat berhasil menghabisi semuanya, mereka langsung berjalan ke arah balkon. Keadaan di sekitar berubah di saat beberapa bangunan diledakkan oleh Tommy hingga memadamkan seluruh kota. Perlu diketahui, ternyata koper berisi bom itu adalah sisanya untuk pengeboman di Hotel A. Tom yang berada di penginapan Swan mulai meledakkan bom di Hotel A. Namun tiba-tiba pengendali bom miliknya tak berfungsi. Terungkap hal itu disebabkan oleh pengacau radio milik Swan. Malam itu, Lisan, Cat, dan Babao kembali ke penginapan, menangkap Tommy sedangkan Yo yang akan menangani pencegahan bom sebelum Tommy mengetahuinya. Di waktu yang bersamaan, Yo memanggil Jensen berserta rekan-rekannya. Tak berapa lama, mereka pun datang dan berkumpul. Karena waktu mereka tak banyak, maka mereka pun bekerja sama membuat balon udara yang diisikan bom yang akan diterbangkan nantinya. Begitu pula Cat dan Babao yang menemui Tommy. Sedangkan Lisan melawan Mai terlebih dahulu. Kembali ke Yo yang berhasil menerbangkan semua balon ke udara. Sekilas Tommy sadar ternyata kalung Swanlah yang membuat bomnya tidak meledak. Sontak saja Tommy melumpuhkan Babao dan Cat. Saat Lisan kembali, ia melihat teman-temannya sudah tak berdaya. Tommy yang merasa tersudutkan lantas mengaktifkan bom tersebut dan seketika itulah bom meledak sangat indah di udara. Tommy menyaksikan hal itu tak terima dan mengancam Nissan karena permainannya belum selesai. Karena dia memegang pil penawar yang sebelumnya pil merah sudah ditelan oleh Cat. Tommy yang akan melempar pil keluar dengan cepat diselamatkan oleh Lisan. Mendapati dirinya yang bergelantungan, Tommy berusaha menjatuhkan Lisan. Tapi tak berapa lama ia berhasil selamat dan mencoba memukuli Tommy hingga tak sadarkan diri. Dan tak lupa Lisan memberikan obat penawar pada Cat. Namun, Lisan cukup terkejut saat mengetahui bahwa pil itu ternyata untuk Babao.